乐的我，最亲爱的你，我们一起打开今天。Good morning， 耶稣。おはようございます。Good morning， 耶稣。耶稣 ，Good morning。最快乐的我，最亲爱的你，我们一起打开今天。大声唱，啦啦啦啦啦啦啦，用力跳，蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。耶稣给我满满的力量，新的早晨，全新的恩典。大声唱，啦啦啦啦啦啦啦，用力跳，蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。耶稣给我满满的力量，新的早晨。新的恩典，巴朗巴朗巴朗巴巴巴邦，巴朗巴朗巴朗，加一点感恩，添一点赞美。Good morning， 今天我们来了 ，Are you ready now？ Yeah！ 大声唱，啦啦啦啦啦啦啦。新的恩典，大声唱，啦啦啦啦啦啦啦，用力跳，蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。耶稣给我满满的力量，新的早晨，全新的恩典，巴朗巴朗巴朗巴朗巴朗巴朗巴朗巴朗。Good morning， 耶稣。안녕하세요。耶稣，周三耶稣，最快乐的我，最亲爱的你，我们一起打开今天，我们一起打开今天，我们一起打开今天，明天，后天，大后天，大后天。是每一天。期盼。
我在这里深切寻求你，每个清晨夜晚不住地寻求。我在这里聆听你心意，亲爱主耶稣，渴望欢迎你降临。我在这里深切寻求你，每个清晨夜晚不住地寻求。我在这里聆听你心意，亲爱主耶稣，渴望欢迎你降临。主耶稣，我的耶稣，我心充满欢喜，因为我有耶稣在我心。主耶稣，我的耶稣，我心充满感恩，因为我有耶稣在我心。主耶稣，我的耶稣，我心充满欢喜，因为我有耶稣在我心。主耶稣，我的耶稣，我心充满感恩，因为我有耶稣在我心。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。我在这里，我在这里，
华，耶和华我的神啊，你为至大，你以尊荣威严为衣服。 Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semangat. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《神圣纯爱》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih ilahi. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah secara online. Tuhan, Engkau berkati kiranya waktu ini di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Berikanlah hati kepada kami yang sungguh-sungguh mendengarkan firman, serta kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati kami sekalian jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《爱的真谛》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian makna kasih.爱
认罪祷告之前，我们来一起读一段经文，在诗篇32篇第5节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 5。我们一起来念：我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 我们一起来祷告。慈悲天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你今天早上你再次带领我们能够来到你面前来敬拜你。虽然在这个疫情的情况当中，我们只能在家里进行，但是我们要献上感恩，因为您所设的这个机会，让我们能够来敬拜你。天父上帝，首先我们以破碎的心来到你面前，我们要承认。天父上帝，我们实在是个罪人，我们常常在我们每一天的生活里头做了不该做的事情，我们常常得罪主，得罪别人，我们很多时候在我们的生命当中，我们忽略了你的存在，忽略了你的大能，因此我们自以为聪明。天父上帝，今天早上我们在这恳求主，借着你宝血，借着你牺牲的爱。求主再一次更新我们，求主再一次赦免我们一切的罪恶，也求主不断的来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，成为盐，成为光，能够影响更多的人来到你面前。主啊，谢谢你，求你垂听我们认罪祷告，我们将祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。 Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难。 被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 我们来起译经文。 Mari kita berresponsoria. 蒙福条件豁免的定令乃是这样：凡债主要把所借给邻舍的豁免了，不可向邻舍和弟兄追讨，因为耶和华的豁免年已经宣告了。若借给外邦人，你可以向他追讨；但借给你弟兄，无论是什么，你要松手豁免了。你若留意听从耶和华你神的话，遵守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就定在你们中间没有穷人了，在耶和华你神所赐你为业的地上，耶和华必大大赐福于你。Syarat diberkati Tuhan. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan utang demi Tuhan.
Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Gloria Patri. Saat ini kami persilakan guru-guru metode 11 untuk mempersilakan sebuah pujian. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin waktu pemberitaan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas hamba-Mu dan atas setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan. Roh Kudus berkuasalah mengubah hati, pikiran, dan juga hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang conditional love. Kita juga akan mengambil pembahasan hari ini dari salah satu kisah cinta terbesar di sepanjang masa, yaitu kisah cinta Simson dan Delila. Saudara, sejak kita ada di sekolah minggu, beberapa dari kita sudah hafal ya bagaimana kisah cinta Simson dan Delila ini. Dan bahkan beberapa dari kita membuat sebuah permainan dari kisah cinta Simson dan Delila ini ya. Yuk sama-sama kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 21 berbunyi demikian. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Lalu Simson akhirnya karena tidak tahan Bapak Ibu, dia mengatakan kepada Delila rahasia terbesar yang dia miliki. Dia berkata demikian, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Setelah mengetahui rahasia ini, Delila langsung memberitahu kepada raja orang Filistin untuk kembali mencoba menangkap Simson. Dia berkata demikian, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Setelah itu dibujuknya Simson untuk tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara-saudara, kisah cinta ini merupakan kisah cinta yang sangat menarik untuk kita pelajari. Dan hari ini dengan tema unconditional love, kita akan belajar bagaimana unconditional love itu bekerja dan bagaimana ciri-ciri dari unconditional love. Jangan sampai selama ini kita merasa kita sudah mengasihi orang lain, baik itu sahabat, baik itu pasangan, baik itu Tuhan. Kita merasa kita sudah mengasihi dengan kasih yang benar, tetapi jangan-jangan selama ini kita mengasihi mereka dengan conditional love atau cinta yang bersyarat. Saudara, kita akan mengerti terlebih dahulu apa itu conditional love dan apa itu unconditional love. Saudara, conditional love itu jika dibandingkan dengan unconditional love, tentu kita lebih sering belajar tentang unconditional love. Kita sering kali mendengarkan khotbah bahwa kasih Allah itu unconditional, tidak terbatas pada kondisi. Maka ketika hari ini kita mau mengulik sedikit tentang conditional love, kita sudah mendapatkan gambaran bahwa conditional ini artinya adalah cinta yang bergantung pada sesuatu hal. Hal itu bisa jadi kondisi, keuntungan, atau kepuasan
kepuasan pribadi. Jadi selalu ada syaratnya. Saudara, kalau kita lihat lowongan pekerjaan yang ada di internet, itu biasanya ada syarat-syaratnya ya. Biasanya syaratnya diutamakan lulusan apa, diutamakan bisa berbahasa apa, diutamakan keahliannya apa. Ada syarat-syaratnya. Dan segala hal yang kita temui di dalam dunia ini seringkali juga ada syaratnya. Contoh gampangnya, saudara mau makan enak, ada syaratnya enggak? Ada. Apa syaratnya? Punya uang untuk bayar. Kalau enggak punya uang untuk bayar, bisa enggak makan enak? Tentu enggak bisa, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya cinta yang ada syaratnya, tetapi ada banyak hal di sekitar kita, di sekeliling kita memakai syarat supaya kita bisa menikmati. Tapi hari ini kita akan fokus bahas tentang conditional love, yaitu cinta yang bersyarat. Kalau kamu mau jadi suami saya, harus punya permata, berlian, emas 1 kilo untuk jadi mas kawin. Itu syaratnya. Kalau kamu mau jadi suami saya, kamu harus naik Lamborghini dulu ya. Itu syaratnya. Banyak orang menetapkan syarat untuk pasangan hidupnya. Ya, banyak orang menetapkan syarat di dalam kehidupannya supaya hidupnya bisa lebih baik. Ini yang dinamakan kondisional. Ada syarat-syarat tertentu agar kita dapat menikmati sesuatu, termasuk cinta. Jika kamu cinta saya, kamu lakukan A, B, C, D, maka kita jadian. Ya. Jika kamu mau memiliki saya, kamu harus membawa bunga mawar setiap hari ke rumah saya, maka kita bisa jadian. Ada syaratnya. Ada kondisi, ada keuntungan, dan ada kepuasan pribadi yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan Anda atau saya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, conditional love ini tidak hanya terjadi di dalam kisah cinta antar pasangan, tetapi conditional love ini juga bisa terjadi di dalam kisah kasih persahabatan, Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya saya bersahabat dengan seseorang ya, tetapi saya hanya mengasihi dia dalam kondisi tertentu. Misalnya dia baru putus sama pacarnya ya, saya mengasihi dia, saya hadir buat dia, saya ada untuk dia. Tapi ketika dia happy ya, kita kembali masing-masing ke kesibukan kita yang semula gitu ya. Jadi conditional love ini tidak hanya bisa terjadi di dalam relasi pernikahan, pacaran, tetapi bisa juga terjadi di dalam relasi pertemanan, bahkan bisa terjadi di dalam relasi Anda dengan Tuhan. Anda hanya datang kepada Tuhan pada kondisi-kondisi tertentu. Anda hanya datang kepada Tuhan dengan mengharapkan Anda dapat keuntungan-keuntungan tertentu. Anda hanya datang kepada Tuhan sambil berharap Tuhan akan memuaskan saya jika saya datang kepadanya. Saudara, conditional love ini bisa ada dalam segala relasi. Nah, unconditional love itu adalah cinta yang tidak bergantung pada satu hal pun. Mencintai tanpa memikirkan kondisi, mencintai tanpa memikirkan keuntungan apa yang saya dapatkan, mencintai tanpa memikirkan kepuasan pribadi apa yang saya akan dapatkan ketika saya mencintai dia. Nah saudara, unconditional love ini kenapa sih selalu dikaitkan dengan Tuhan? Karena siapa manusia yang bisa mencintai demikian Bapak Ibu? Siapa manusia di dalam dunia ini yang bisa mencintai tanpa memikirkan kondisi, tanpa memikirkan keuntungan, tanpa memikirkan kepuasan pribadi? Siapa manusia di dunia ini yang bisa mengasihi tanpa memikirkan kondisi, keuntungan, dan kepuasan pribadi? Saudara, kita jujur saja, seringkali kita gagal menunjukkan unconditional love. Kita manusia berdosa yang jadi pusat adalah diri kita. Maka selalu kepuasan dan keuntungan kita akan menjadi yang utama. Bahkan sekalipun kita memberikan cinta kita kepada orang lain, kita akan selalu memikirkan diri kita.
Nah, jadi manusia sebegitu sulitnya untuk menunjukkan unconditional love. Maka dikatakan unconditional love itu adalah kasih yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Saudara yang terkasih, kalau conditional love itu fokusnya begini. Saya bisa meninggalkan kamu ketika kamu sudah tidak cantik lagi, ketika kamu sudah tidak menyenangkan lagi, ketika kamu sudah tidak sehat lagi. Saya bisa meninggalkan kamu ketika saya tidak dapat keuntungan lagi dari kamu. Bukankah ini sering terjadi? Tidak hanya di dalam relasi pernikahan, tetapi ini juga sering kali terjadi di dalam relasi persahabatan. Bahkan di dalam relasi family, saudara, ini sering kali terjadi. Kita bukan saudara lagi karena kamu sudah tidak menguntungkan untuk jadi saudara saya. Kita bukan saudara lagi karena kamu sudah berbuat jahat kepada saya. Saya bisa meninggalkan kamu ketika kamu menyakiti saya. Saya bisa meninggalkan kamu ketika kamu tidak membuat saya nyaman lagi. Ini conditional love. Berbeda dengan unconditional. Unconditional love itu fokusnya seperti ini. Saya akan terus bersamamu walaupun kondisimu tidak baik. Walaupun saya tidak mendapatkan keuntungan. Walaupun saya tidak dipuaskan. Saya akan terus bersamamu walaupun apapun yang terjadi. Saudara, tidak hanya dalam relasi pacaran kita merindukan dicintai seperti ini. Di dalam relasi pertemanan kita juga rindu dikasihi seperti ini. Kita rindu teman baik kita tidak pernah meninggalkan kita. Kita rindu orang yang kita kasihi tidak mengkhianati kita, tidak meninggalkan kita. Saudara, tidak ada satupun dari kita yang ingin dicintai dengan cinta yang bersyarat. Tidak ada satupun dari kita yang ingin dicintai dengan conditional love. Kita ingin dicintai dengan unconditional love. Tetapi untuk itu kita harus belajar terlebih dahulu. Sebelum kita menuntut orang lain untuk mengasihi kita dengan kasih yang demikian, mari sama-sama kita push diri kita untuk juga mengasihi orang terlebih dahulu dengan kasih yang demikian. Saudara, unconditional love adalah nilai yang diajarkan di dalam Alkitab. Alkitab bolak-balik mengajarkan bahwa kasih Allah itu selalu unconditional, tidak bergantung pada satu hal, tidak memikirkan keuntungan pribadi, tidak mencari kepuasan Allah pribadi. Kasih Allah tidak bergantung pada hal yang demikian. Maka dikatakan kasih Allah adalah kasih yang unconditional. Dan kasih ini digambarkan Allah di dalam Alkitab dalam sebuah relasi pernikahan. Saudara, jika kita melihat janji pernikahan berbunyi demikian, aku mengambil engkau menjadi seorang istri atau suamiku, untuk saling memiliki dan juga menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan pada waktu sehat maupun sakit, untuk selalu saling mengasihi dan menghargai sampai mau memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang sangat tulus. Saudara, apa yang digambarkan dari janji nikah? Kasih seperti apa yang digambarkan di dalam janji nikah? Setiap kita pergi ke sebuah pemberkatan, hati kita begitu terharu ketika mendengarkan janji nikah diucapkan oleh sepasang kekasih ini. Biasanya hati kita akan mulai berpikir tersentuh, terharu ketika kita mendengarkan sepasang kekasih mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, dan di hadapan seluruh jemaat. Tetapi sebetulnya apa gambaran dari janji nikah ini, Bapak Ibu? Satu-satunya gambaran dari janji nikah itu adalah tentang
unconditional love. Dalam segala situasi, baik naik atau turun, baik suka atau duka, baik senang atau sedih, baik sehat atau sakit, tidak peduli apapun kondisinya, saya akan tetap mengasihi kamu, menghargai kamu, sampai mau memisahkan. Saudara, ini unconditional love yang digambarkan di dalam janji pernikahan. Tidak bergantung pada kondisi, baik itu kondisi fisik, kondisi ekonomi, kondisi segala hal yang terjadi. Cintaku kepadamu tidak bergantung pada kondisi. Tidak ada satu kondisi pun yang dapat memisahkan orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, conditional love bukanlah apa yang diajarkan oleh kekristenan. Conditional love bukanlah kasih yang harus kita kerjakan untuk orang lain, untuk pasangan, untuk sesama kita, dan untuk Tuhan. Kita selalu diajarkan, ditunjukkan bagaimana kita memiliki dan membagikan yang namanya unconditional love. Walaupun kita manusia berdosa yang tidak sempurna, pikiran kita selalu jahat, pikiran kita tidak selalu baik, tetapi Tuhan terus-menerus mendidik kita untuk memiliki unconditional love. Bahkan Tuhan memberikan contoh yang terbaik dari unconditional love, yaitu dengan datangnya Kristus ke dalam dunia. Maka dari itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk memiliki unconditional love. Dan sebelum kita belajar memiliki unconditional love, kita harus tahu dulu selama ini kita mengasihi orang lain, mengasihi pasangan, mengasihi Tuhan dengan conditional love atau unconditional love. Maka dari kisah Simpson dan Delila, mari sama-sama kita belajar ciri-ciri dari conditional love. Nah saudara, ciri-ciri dari conditional love yang pertama adalah mudah berpaling atau meninggalkan. Saudara, cinta dengan syarat itu mudah sekali berpaling dan mudah sekali meninggalkan pasangannya. Karena apa? Kalau syarat yang dia tetapkan tidak dapat dipenuhi lagi oleh pasangannya, maka akan dengan mudah dia meninggalkan. Demikian juga dengan seorang sahabat yang mengasihi sahabatnya dengan conditional love, akan dengan mudah meninggalkan sahabatnya ketika sahabatnya ini tidak lagi menyenangkan buat dia. Karena dia hanya mengasihi sahabatnya ketika sahabatnya ini menyenangkan. Ada dalam kondisi baik, perekonomian baik, mau bersahabat, maka ketika sahabatnya ini terpuruk, dia akan dengan mudah meninggalkan sahabatnya. Inilah yang dinamakan conditional love. Sangat mudah untuk berpaling, sangat mudah untuk meninggalkan. Dan ini terjadi di dalam kisah cinta Simpson dan Delila. Saudara, jika kita mengamati, membaca dari awal sampai akhir kisah cinta Simpson dan Delila, ini kisah cinta yang sangat dangkal. Simpson jatuh cinta kepada Delila. Simpson ini gambaran lelaki yang gagah perkasa, begitu hebat, dan ditakuti oleh semua orang Filistin. Delila adalah orang Filistin, Bapak Ibu. Ketika dia tahu Simpson jatuh cinta kepadanya, belum tentu Delila ini cinta kepada Simpson. Bisa jadi dia hanya mau kepada Simpson karena Simpson begitu terkenal dengan kekuatannya. Dan sebagai perempuan pada zaman itu, Delila derajat hidupnya akan langsung naik karena dia bisa menjadi kekasih, bahkan bisa menjadi istri dari orang yang paling ditakuti oleh orang Filistin. Maka dari itu Bapak Ibu, cintanya Delila ini saya katakan sebagai conditional love, karena pusatnya adalah kepuasan dan dirinya secara pribadi. Mari kita melihat apa buktinya kalau cinta Delila ini hanyalah conditional love. Yang pertama, mari kita membaca di dalam ayat 5. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya.
maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Saudara, perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat ini memberikan petunjuk yang begitu luas bagi kita. Pertama, mengapa raja kota orang Filistin bisa tahu bahwa Simson jatuh cinta pada Delila? Jika Simson orang biasa, bukan orang yang ditakuti oleh orang Filistin, maka kisah cinta Simson dan Delila tidak akan se-booming, seterkenal ini. Mengapa kisah cinta ini sampai diketahui? Karena Simson begitu terkenal, Bapak Ibu. Maka ketika Simson dilihat jatuh cinta kepada Delila, kabar ini menyebar begitu luas, begitu cepat, hingga ke telinga raja-raja dari orang Filistin. Saudara, Delila ini perempuan biasa, tetapi lihat siapa yang menghampiri dia. Raja kota, raja orang Filistin. Raja orang Filistin bukan orang yang sembarangan. Mereka adalah raja, mereka menghampiri rakyat biasa untuk memberikan satu tugas kepada Delila, membujuk Simson untuk memberitahu apa sih rahasia kekuatan dari Simson. Dan Delila diiming-imingi oleh upah. Jika ia berhasil, maka setiap raja yang datang ke situ akan memberikan dia uang sebanyak 1.100 perak. Nah saudara, kalau cintanya Delila ini adalah unconditional, maka seharusnya dia akan tetap memilih untuk menjaga dan melindungi Simson. Kalau cintanya Delila ini adalah cinta sejati yang tulus kepada Simson, dia tidak berpusat pada dirinya sendiri, dia tidak berpusat pada keuntungannya sendiri, maka dia akan dengan segenap cara melindungi dan menjaga Simson. Mau dikasih upah berapapun, dia tidak akan tergoda untuk menjerumuskan suaminya ke dalam bahaya. Saudara, cinta Delila kepada Simson adalah conditional love. Cinta yang bergantung pada kondisi, cinta yang bergantung pada kepuasan pribadi, cinta yang bergantung pada keuntungan diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cinta sejati, kasih yang sejati tidak mudah mengucapkan perpisahan. Cinta sejati tidak mudah mengucapkan perpisahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam relasi kita hari ini, baik relasi kita sebagai pasangan, apakah ketika bertengkar kita selalu mengucapkan kata-kata perpisahan? Apakah ketika pasangan kita tidak memuaskan kita, apakah kita dengan mudah mengucapkan kata-kata perpisahan? Di dalam relasi persahabatan, apakah ketika sahabat, teman kita dalam kondisi susah, dia tidak bisa membuat kita senang lagi, apakah dengan mudah kita meninggalkan dia? Ketika sahabat kita ada dalam kondisi terpuruk, apakah dengan mudah kita akan meninggalkan dia? Kasih dan cinta yang sejati tidak mudah mengucapkan perpisahan. Ketika kata-kata perpisahan, ketika sikap yang berani meninggalkan itu terlalu sering ada kita tunjukkan, itu berarti kita selama ini mengasihi dan mencintai dengan conditional love. Bahkan termasuk kepada Tuhan. Jika kita dengan mudah berpaling dari Tuhan, jika kita dengan mudah meninggalkan Tuhan Yesus, maka jangan-jangan selama ini ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi dengan kasih yang kondisional, bukan kasih yang unconditional. Ini adalah ciri pertama dari conditional love, sangat mudah berpaling dan meninggalkan. Saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa seberat apapun salib yang dipikul oleh Kristus,
Ia tidak berpaling, ia tidak meninggalkan kita, manusia berdosa. Kasih ini diajarkan, kasih ini ditunjukkan kepada Anda dan saya. Marilah kita belajar untuk meneladani dan meniru kasih Kristus, untuk mengasihi pasangan kita, untuk mengasihi saudara kita, untuk mengasihi orang di sekitar kita, dan terlebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Jangan ketika kita dapat untung baru kita mau mengasihi Tuhan, tetapi biarlah baik untung, baik rugi, baik suka, baik duka, baik sakit atau sehat, marilah kita miliki kasih yang tidak bergantung pada kondisi untuk Tuhan. Nah saudara, ciri kedua dari conditional love itu adalah memaksakan kehendaknya demi kepentingan pribadi. Saudara, kisah cinta ini kita melihat bahwa Delila ini setelah dibohongi oleh Simpson, dipermainkan gitu, saya bisa lemah karena ini, saya bisa lemah karena ini, ternyata salah semua. Delila ini akhirnya merajuk ya, ngambek gitu. Kalau orang Jawa bilangnya mutung ya. Delila ini sampai dituliskan di dalam Alkitab ayat 16 begini. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepada Simpson dan terus mendesak-desak, ia tidak dapat menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Jadi Simpson ini saking Delilanya ini merengek terus, mendesak terus, sampai digambarkan oleh Alkitab Simpsonnya ini sampai ngerasa udah lo mati aja deh gue daripada ngedengerin ini bini gue ngerengek terus ya, bini saya nih mendesak terus yang seperti itu ya. Nah saudara, ini rahasia perempuan ya. Perhatikan, perempuan jangan gunakan kekuatan yang berlebihan ketika Anda sedang merengek ya. Karena laki-laki lemah terhadap perempuan yang sedang merengek ya. Nah, saudara, itu bercanda aja, enggak juga ya. Nah, saudara, kita lihat tetapi di sini Alkitab menggambarkan Delila ini begitu memaksa, begitu mendesak Simpson, begitu ingin tahu apa yang dirahasiakan Simpson daripadanya. Kenapa dia ingin tahu? Supaya dia dapat keuntungan, Bapak Ibu. Simpson yang didesak terus lama-lama gak tahan, sampai digambarkan, udahlah mendingan saya mati aja. Simpson tahu ketika dia membuka rahasianya, hidupnya akan berakhir. Simpson bukan tidak tahu Bapak Ibu bahwa Delila berniat menjebak dia. Tetapi karena Delila ini merengek dan mendesak terus-menerus, Simpson tidak tahan sampai akhirnya Simpson memutuskan, ya udah saya kasih tahu, walaupun ketika saya kasih tahu saya akan mati. Diberitahulah rahasia terbesar dari Simpson, yaitu jika rambut jalinnya dicukur, maka dia akan jadi seperti orang biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat bagaimana conditional love ada di dalam kisah cinta relasi Simpson dan Delila. Delila memaksakan kehendaknya kepada Simpson supaya dia mendapatkan keuntungan. Dia tidak memikirkan Simpson, apa resiko yang akan ditanggung Simpson. Dia tidak memikirkan ke depannya apa yang akan menimpa Simpson jika dia menjadi lemah. Yang Delila pikirkan hanyalah dirinya sendiri, hanyalah kepentingannya sendiri. Saudara, cinta sejati tidaklah demikian. Cinta sejati akan mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan atau keuntungan pribadi. Jika seorang suami merasa diuntungkan, tetapi istrinya harus menahan luka di hati, maka itu bukanlah cinta sejati. Jika seorang kekasih mengorbankan pasangannya demi keuntungannya pribadi, itu bukanlah cinta sejati. Karena fokusnya pada diri sendiri. Jika kita mengorbankan sahabat kita, kita memaksakan kehendak kita kepada sahabat kita supaya kita dapat keuntungan, itu bukanlah kasih yang seharusnya. Itu bukanlah kasih yang sejati. Itu adalah conditional love, karena kita menggunakan orang lain untuk kepentingan kita
kita pribadi. Kita menjadikan pasangan, orang di dekat kita, sahabat kita sebagai alat supaya kepentingan saya terpenuhi. Saudara yang terkasih, koreksi cara kita mengasihi pasangan, cara kita mengasihi sahabat kita. Jangan-jangan selama ini kita merasa kita mengasihi dia, padahal kita sedang mengasihi dia dengan conditional love. Kita selalu memaksa orang di dekat kita untuk melakukan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan kita saja. Kita tidak berempati kepada mereka, kita tidak berbelas kasihan kepada mereka, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ini adalah conditional love. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Anda bertengkar, kalau yang sudah punya suami atau sudah punya istri, ketika Anda bertengkar, perhatikan Anda sedang membela apa di dalam pertengkaran. Di dalam pertengkaran biasanya orang membela kepentingannya sendiri, orang membela egoisnya sendiri, orang membela harga dirinya sendiri. Di dalam setiap pertengkaran, baik itu pertengkaran antar pasangan atau pertengkaran dengan sahabat, orang akan membela 3 hal ini: kepentingannya, egoisnya, dan harga dirinya. Ini yang selalu kita bela di dalam setiap pertengkaran. Maka saudara selalu sadari bahwa di dalam sebuah kebersamaan, baik itu kebersamaan dengan pasangan, suami istri, kebersamaan dengan kekasih, kebersamaan dengan sahabat, tujuan kita adalah saling mengutamakan kepentingan bersama. Bukan kepentingan Anda, bukan kepentingan saya yang harus menang, tetapi kepentingan kita yang harus menang. Bukan karena kepentingan saya dan karena kepentingan kamu kita udah gak sejalan lalu kita pisah, tetapi kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sebagai sahabat, jika kita bertengkar karena kepentingan saya dan kepentingan dia, selalu ingat bahwa kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Inilah kita belajar untuk melakukan unconditional love. Bukan kepentingan saya, bukan kepentingan kamu pusatnya, tetapi kepentingan kita bersama. Maka di dalam setiap pertengkaran selalu ada keputusan bersama. Ini yang harus ada di dalam setiap relasi, Bapak Ibu. Dan bagaimana dengan relasi kita dengan Tuhan? Nah, kalau dalam relasi kita dengan Tuhan, kita harus ingat status kita ini siapa. Kita ciptaan, kita hamba Tuhan, kita adalah orang yang telah ditebus. Maka bukan kehendak kita yang harusnya terjadi, tapi harus kehendak Tuhan yang terjadi. Tidak bisa, oh Tuhan harus ikuti saya karena kepentingan kita bersama yang terjadi. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita ciptaan, Dia yang menciptakan. Maka kita tahu Dia yang memegang hidup kita, Dia yang punya tujuan atas hidup kita. Maka kepentingan Tuhanlah yang harus terjadi di dalam hidup kita. Ini perbedaannya. Kalau dalam relasi dengan sesama manusia, maka kepentingan bersama yang harus jadi pusatnya. Tapi kalau dalam relasi kita dengan Tuhan, maka kepentingan Tuhanlah yang harus jadi pusatnya. Karena apa yang penting bagi Tuhan, itulah yang penting bagi kita. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang terbaik bagi kita. Ini bedanya ya Bapak Ibu, karena Tuhan sempurna, manusia tidak sempurna. Maka dari itu di dalam ketidaksempurnaan, manusia harus mencari kepentingan bersama yang diperjuangkan. Tetapi di dalam relasi dengan Tuhan, kita harus ikut kepentingan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Nah saudara, ini ciri kedua dari conditional love. Selalu memaksakan kehendaknya demi kepentingan pribadi. Lalu ciri yang ketiga dari conditional love itu adalah tidak mementingkan pertumbuhan rohani dalam relasi. Yang dipikirkan hanya kesenangan, keuntungan, ya saya untung, ya kamu nggak untung, ya biarin aja gitu. Saya bertumbuh secara rohani, kalau kamu enggak, ya udah itu urusan kamu. Saudara ingat, di dalam pernikahan 2 menjadi 1. Maka tidak bisa hanya satu yang bertumbuh secara kerohanian, satu lagi mati rohaninya. Di dalam 2 menjadi 1, ada kerjasama untuk saling bertumbuh di dalam Tuhan.
Saudara, di dalam kisah Delila dan Simson, kita melihat akhir yang tragis dari kehidupan Simson sebagai nazir Allah atau sebagai anak yang dijanjikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan meninggalkan Simson. Saudara, ini menunjukkan bahwa Delila sebagai istri tidak bisa mendukung Simson sebagai nazir Allah. Simson sebagai nazir Allah seharusnya Delila tahu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Simson. Salah satunya Delila akhirnya tahu bahwa Simson tidak boleh mencukur 7 rambut jalinnya. Tetapi Delila ini bukan orang yang takut akan Tuhan. Delila ini orang Filistin penyembah berhala. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia mencukur rambut Simson. Dia tidak mementingkan jika Tuhan meninggalkan Simson. Dia tidak memikirkan hal yang demikian. Dia bersikap bodoh amat terhadap Simson yang statusnya adalah nazir Allah. Saudara, ini conditional love. Mau kehidupan rohani kamu sebagai suami saya, sebagai kekasih saya berantakan, saya gak mau peduli. Yang penting saya bahagia, dipuaskan, kamu memberikan saya kenyamanan, kamu memberikan saya kebahagiaan. Urusan kerohanianmu urus sendiri, saya urus kerohanian saya sendiri. Jika sudah menikah, 2 jadi 1, maka kita punya tanggung jawab terhadap pasangan kita dan terhadap kehidupan kerohanian pasangan kita. Saudara yang terkasih, di dalam kisahnya Delila tidak ada kepedulian tersebut. Maka dari itu saudara, ini bukanlah unconditional love. Karena unconditional love fokusnya pada bertumbuh bersama di dalam kerohanian. Tetapi kalau conditional love itu fokusnya bukanlah itu. Yang penting saya bertumbuh di dalam kepuasan saya sendiri. Nah, cinta sejati saling membangun, mengingatkan tentang kehidupan kerohanian. Saudara, bagaimana relasi Anda dengan pasangan? Bagaimana relasi Anda dengan suami, relasi Anda dengan istri, relasi Anda dengan sahabat atau di dalam komunitas? Apakah Anda saling mengingatkan? Apakah Anda saling mementingkan pertumbuhan kerohanian dari orang yang Anda kasihi? Mulai hari ini, mari sama-sama kita membangun kehidupan kerohanian bersama orang-orang yang kita kasihi. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, mementingkan kerohanian kita sendiri. Pasangan kita jatuh bangun di dalam kehidupan kerohanian, kita tidak peduli. Sahabat kita jatuh bangun di dalam kehidupan kerohanian, kita mendoakan pun gak mau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita belajar. Mari sama-sama kita meng-cross-check diri kita. Selama ini kasih apa yang kita tunjukkan kepada sahabat, kepada pasangan, dan kepada Tuhan? Kasih seperti apa yang kita tunjukkan kepada mereka? Terlebih lagi kepada Tuhan. Selama ini apakah kita memasang syarat-syarat tertentu? Tuhan, kalau kamu mau saya mencintai saya. Tuhan, kalau kamu mau saya mencintai engkau, lakukan ini untuk saya. Puaskan saya, maka saya akan mencintai engkau. Penuhi kebutuhan saya, maka saya akan mengikuti engkau selamanya. Saudara, Kristus mencintai kita bukan dengan cinta yang demikian. Kristus mencintai kita walaupun kita tidak memenuhi syarat. Kristus mencintai kita selagi kita masih berdosa. Tuhan mengambil kita sebagai anaknya selagi kita tidak ada apa-apanya. Inilah unconditional love dari Allah. Dan Kristus telah menunjukkan betapa besar cinta itu untuk Anda dan saya. Maka masihkah Anda mau berjuang untuk mencintai Dia dengan unconditional love? Cintailah Tuhan dengan unconditional love, maka kita akan mampu mencintai orang lain, orang-orang yang kita kasihi dengan cinta yang tidak bersyarat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar
tentang bagaimana kami harus mencintai orang-orang di sekitar kami dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, jika selama ini kami menetapkan syarat atau kami mencintai orang-orang di sekitar kami dengan kasih yang bersyarat, Tuhan ampunilah kami. Roh Kudus, bantulah kami untuk berubah. Kami mau mencintai mereka dengan cinta yang daripada Tuhan, yaitu cinta yang unconditional. Kami mau mencintai orang-orang di sekitar kami dengan cinta yang tidak bersyarat. Biarlah kami boleh belajar dan melakukan cinta ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mampu mencintai dengan tidak mementingkan diri sendiri, dengan tidak memaksakan kepentingan pribadi, dan biarlah kami boleh belajar mencintai juga saling mendukung di dalam kehidupan kerohanian kami dengan pasangan kami, dengan orang-orang di sekitar kami, sahabat-sahabat kami. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Pimpin setiap jemaat-Mu, dan biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，主的妙爱来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, oh kasih-Ku ajaib indah untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian kasih pasti lemah lembut. I
Doxology.各位亲爱的弟兄姐妹，我们将结束今天早上的聚会，我们来领受上帝祝福。Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita menerima berkat Tuhan bersama-sama。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah umum pagi ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di kehidupan kita selamanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di sini kami terus menghimbau kepada kita semua untuk bisa selalu on time mengikuti ibadah setiap hari Minggu pagi jam 10. Kiranya Tuhan terus memberkati kita melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti. Kita akan semakin mengenal Tuhan, dan terlebih kita akan lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terlebih bagaimana kita menghadapi situasi pandemik saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selama masa pandemik ini di dalam acara ibadah umum kita yang Titus ada mengadakan kuis berhadiah dengan tujuan agar kita lebih semangat dan serius mengikuti ibadah. Marilah kita semua mengambil bagian dalam kuis berhadiah ini. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan karena kuisnya kita mengikuti ibadah, ya, tetapi kuis sebagai pendorong, sebagai penyemangat kita bisa fokus untuk selalu mengikuti ibadah. Jangan ibadah kita lewatkan, baru kita mengikuti kuisnya. Jangan seperti itu. Tetapi marilah kita mengikuti ibadah dari awal hingga pada kuis berhadiahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu ada syarat-syaratnya ya untuk mendapatkan hadiah. Syarat untuk mendapatkan hadiahnya yang pertama adalah jawaban harus benar semua, ya. Jawaban diberikan harus benar semua. Yang kedua, hanya berlaku bagi yang mengikuti ibadah minggu on time pukul 10, ya. Jangan setelah lewat jam 10 baru mengikuti ibadahnya, baru diikuti kuis berhadiahnya, jangan. Atau nanti sore baru diikuti ibadahnya, jangan. Tetapi hanya berlaku bagi kita yang mengikuti
mengikuti on time, Minggu pagi jam 10. Yang ketiga, jawaban kuis wajib dikumpulkan maksimal 15 menit selesai ibadah. Ya, artinya selesai kita mengikuti kuis berharga tersebut, kita ikuti setiap soal yang ada, kemudian kita jawab dalam kurun waktu 15 menit harus dikumpul. Ya, jadi jangan molor ataupun jangan sampai setengah jam, jangan sampai 1 jam, atau bahkan sore atau bahkan malam baru dikumpulkan. Tidak, tetapi maksimal 15 menit selesai ibadah sudah harus dikumpulkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sungguh percaya bagi kita yang selalu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan akan terus memberkati kita. Marilah kita memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan hingga pada hari ini. Kita bisa mentransfernya ke Bank BCA nomor rekening 84300455556 atas nama Mariana, atau Bapak Ibu juga bisa melalui aplikasi OVO dengan nomor 081263573666 juga atas nama Mariana. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bila kita memberikannya dengan ikhlas, memberikannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberkati kita. Demikian juga kami tidak jemu-jemunya terus menghimbau kepada kita semua mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 untuk sementara melalui YouTube. Biarlah melalui persekutuan doa kita terus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memang Tuhan senang bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah ikuti persekutuan doa yang ada setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui situs YouTube. Melalui persekutuan doa kita belajar firman Tuhan bersama, dan kita juga bisa berdoa bersama-sama. Demikian juga kepada kita di rumah yang masih memiliki anak-anak dari PG sampai SD, untuk menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada kuis berhadiahnya. Jadi jangan lupa untuk panggil anak-anak kita, ingatkan kepada anak-anak kita untuk on time mengikuti ibadah persekutuan anak-anak sekolah minggu. Dan juga bagi kita yang di rumah masih punya anak muda-mudi dari tingkat SMA sampai yang sudah bekerja, untuk menghimbau mereka mengikuti kegiatan muda-mudi setiap hari Minggu malam jam 19.15 melalui aplikasi Zoom, Google Meet atau YouTube yang akan dipimpin oleh Chantal Daya. Biarlah muda-mudi kita tetap berada di jalan Tuhan yang benar dan tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena masa pandemik yang belum berakhir, marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, tetap memakai masker terlebih berada di luar rumah ataupun bila kondisi tubuh kita tidak fit, dan juga memakai face shield, rajin cuci tangan, kemudian makan makanan bergizi, dan jangan lupa olahraga di tengah-tengah kesibukan kita. Kemudian untuk sementara bersabar dan menahan diri untuk tidak terlalu sering berada di tempat keramaian. Dan bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan demi kesehatan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi ini adalah anjuran dari pemerintah. Pemerintah adalah hamba Allah, adalah wakil Allah di muka bumi ini. Jika kita melawan pemerintah, itu juga berarti kita melawan Allah. Bukan berarti kita tidak beriman, tetapi kita beriman dengan mengikuti
prokes yang sudah ditentukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian ibadah kita pada pagi hari ini dan juga untuk warta kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati. Hai, kita ketemu lagi di permainan Alkitabiah. Saya membagikan lagi kepada saudara permainan Alkitabiah dalam bentuk kuis Alkitab. Kali ini bertajuk kepada siapa? Ini adalah bagian yang pertama, yakni kuis Alkitab kepada siapa yang berdasar pada Alkitab Perjanjian Lama. Yang harus disiapkan saudara adalah ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab, di mana pada ayat-ayat tersebut ada tertulis perkataan Tuhan Allah yang ditujukan kepada seseorang. Jadi di situ ada ucapan langsung dari Tuhan Allah. Kepada siapakah ucapan itu ditujukan? Itulah yang harus dijawab. Semuanya adalah perkataan Tuhan Allah. Tinggal menjawab kepada siapakah perkataan itu ditujukan. Ayo kita main, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, di manakah engkau? Kepada siapa pertanyaan ini Tuhan Allah ajukan? Pertanyaan nomor 2, layakkah engkau marah? Kepada siapakah pernyataan ini Tuhan Allah sampaikan? Yang ketiga, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Kepada siapakah perkataan ini Tuhan Allah tujukan? Pertanyaan keempat, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kepada siapakah perkataan ini Tuhan Allah tujukan? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kepada siapakah perkataan ini Tuhan ajukan? Pertanyaan keenam, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Kepada siapakah perkataan Tuhan Allah ini ditujukan? Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kepada siapakah perkataan Tuhan Allah ini ditujukan? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kepada siapakah pernyataan ini Tuhan Allah tujukan? Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Pada siapakah perkataan ini Tuhan Allah ajukan? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kepada siapakah pertanyaan ini ditujukan oleh Tuhan Allah?